Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ada virus yang bisa bikin sel kita mirip kayak burung hantu loh? Kira-kira virus apa ya? Jadi, virus ini adalah cytomegalovirus yang merupakan family dari Herpesviridae dan memiliki struktur genom terbesar dari human herpes virus 5. Di mana virus ini memiliki struktur internuclear enclosure bodies yang dikelilingi oleh perinuclear clearing atau tepi halo jernih atau terang yang tampak seperti mata burung hantu atau owl eyes appearance. Selain itu, virus ini merupakan multinukleasi di mana satu sel memiliki beberapa inti, dan ciri-ciri ini bisa dilihat pada pemeriksaan biopsi atau sampel urin dalam pewarna khusus yaitu hematoxylin dan eosin. Cytomegalovirus juga merupakan virus double strand DNA yang memiliki struktur antigen utama. Yang pertama ada inti DNA yang berbungkus kapsid icosahedral untuk melindungi materi genetik virus. Yang kedua ada tegumen yang merupakan lapisan protein antara kapsid dan envelope. Yang ketiga ada envelope lipid yang mengandung glycoprotein penting untuk virus dapat masuk ke dalam sel dan membantu sel yang terinfeksi terhindar dari eliminasi sel imun. Dan yang terakhir ada enhancer yang digunakan secara eksperimental untuk menunjang ekspresi gen asing tingkat tinggi. Virus ini merupakan patogen umum pada manusia yang menginfeksi sekitar 1% dari semua bayi baru lahir dan setidaknya 50% hingga 80% orang dewasa pada usia 40 tahun. Prevalensi dari infeksi virus cytomegalovirus bervariasi sesuai status sosioekonomi, kondisi hidup, dan praktik higienis. Rata-rata prevalensi tertinggi ada di 50 hingga 80% orang dewasa pada usia 40 tahun di negara maju hingga 10% di negara berkembang. Penularan juga dapat melalui air liur, urin, ASI, darah, semen, kontak langsung cairan tubuh, transplantasi, dan melalui plasenta atau infeksi kongenital. Selanjutnya adalah patogenesis dari cytomegalovirus, di mana virus ini dapat menyerang berbagai macam sel seperti sel epitel, endotel, fibroblast, makrofag, dan juga limfosit. Sel yang terinfeksi akan mengalami nekrosis dan bisa menyebabkan inflamasi hebat, sehingga dapat menyebabkan masalah pada berbagai organ. Cytomegalovirus akan mengalami rangkaian replikasi di dalam inti sel. Hal ini akan mempengaruhi struktur dari inti sel itu sendiri, yang akan menyebabkan inclusion body. Hal ini dapat dilihat melalui mikroskop dengan gambaran owl's eye appearance, atau sel akan tampak seperti mata burung hantu. Pada ibu hamil, virus akan menyerang melalui pembuluh darah, alias kondisi ini kita sebut dengan viremia, sehingga ibu hamil yang terinfeksi cytomegalovirus dapat menularkan virus tersebut kepada janinnya melalui plasenta. Baik infeksi primer maupun infeksi sekunder dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan simptomatik dan juga asimptomatik pada bayi. Pada kemungkinan simptomatik, bayi yang baru lahir akan tampak seperti CID, alias cytomegalo inclusion disease, di mana infeksi tersebut akan menyebabkan kerusakan permanen seperti gangguan pendengaran, kebutaan, hingga kematian. Dan pada kasus asimptomatik, bayi yang baru lahir akan tampak sehat karena virus dalam fase laten, sehingga virus tersebut dapat melakukan reaktivasi secara bertahap. Hal ini akan menyebabkan red sequel, alias gejala yang timbul akan terjadi secara terlambat. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan juga gangguan kognitif pada bayi maupun anak. Untuk manifestasi klinisnya, kita bisa bagi berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan infeksi kongenital, yang terbagi menjadi akut ataupun sebagai penyakit lanjut. Yang kedua adalah infeksi perinatal, dan yang ketiga adalah infeksi akibat transfusi darah, transplantasi organ, ataupun pada individu yang imunokompromis. Kita bahas satu-satu yuk! Yang pertama tadi adalah pada infeksi CMV kongenital yang akut, di mana manifestasi klinisnya dapat berupa hepatomegali, splenomegali, petekie, chorioretinitis, hingga mikrosefali. Sedangkan untuk infeksi CMV kongenital yang sebagai penyakit lanjut, manifestasi klinisnya dapat berupa tuli sensoris dan juga gangguan perkembangan ataupun retardasi mental. Yang kedua adalah infeksi CMV pada perinatal, di mana manifestasi klinisnya dapat berupa pneumonitis, hepatosplenomegali, neutropenia, limfositosis, dan juga trombositopenia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah infeksi CMV akibat transfusi darah, transplantasi organ, ataupun pada pasien yang imunokompromis, di mana manifestasi klinisnya dapat berupa pneumonitis, chorioretinitis, penyakit gastrointestinal, hingga demam disertai dengan leukopenia. Cytomegalovirus atau CMV adalah virus yang biasa jinak pada individu yang sehat. Namun ketika sistem imun melemah, CMV dapat menyerang berbagai organ tubuh dan menyebabkan komplikasi serius. Salah satu bentuk komplikasi terumum adalah retinitis CMV. Pada pasien AIDS, virus ini menyerang retina mata, menimbulkan gejala seperti fluotes atau bintik hitam pengambang dalam penglihatan, pandangan yang semakin kabur, hingga kebutaan dada. Setelah menyerang mata, CMV juga bisa menyebabkan kolitis, terutama pada penerima transplantasi organ. Kondisi ini memicu diare berdarah yang hebat dan nyeri perut yang parah.
hingga dapat mengancam jiwa. Tak kalah serius, CMV juga dapat menyebabkan pneumonitis, terutama pada pasien pasca transplantasi paru. Pneumonitis CMV memiliki angka kematian yang tinggi. Gejala yang muncul antara lain sesak napas, batuk, dan demam. Bagi ibu hamil, infeksi CMV primer dapat memberikan risiko tinggi penularan pada janin. Paling kejam bisa fatal, yaitu keguguran, pertumbuhan janin terhambat atau UGR, hingga kelahiran prematur. Oleh karena itu, screening CMV dengan pemeriksaan imunoglobulin G dan usia awal kehamilan jadi sangat penting. CMV juga dapat menimbulkan komplikasi langka namun serius, salah satunya yaitu hemophagocytic lymphohistiocytosis, yaitu pada sitokin akibat aktivasi makrofag berlebihan yang memakan sel darah. Gejala umumnya berupa demam tinggi berkepanjangan serta pembesaran hati dan limpa. Selain itu, CMV juga dapat dikaitkan dengan sindrom Guillain-Barré, yaitu kelumpuhan progresif akibat serangan sistem imun terhadap vaksin pasca infeksi. Berikutnya yaitu kultur dari cytomegalovirus atau CMV. Nah, untuk mengkultur CMV ini pakai sel fibroblast manusia seperti HFF atau Human Fluorescent Fibroblast, yaitu sel ini sangat sensitif terhadap infeksi CMV yang digunakan untuk isolasi dan propagasi virus juga. Kemudian ada MDC5 atau Medical Research Council 5, yaitu sel fibroblast paru-paru manusia yang banyak digunakan dalam diagnostik dan penelitian. Kata juga WL38, yaitu sel fibroblast manusia lain yang bisa mendukung pertumbuhan CMV. Kemudian berhubung CMV ini tumbuh dalam sel manusia tertentu, metode pengkulturnya pakai DMM, yaitu Double Glucose Modified Eagle Medium atau MM, yaitu minimum essential medium. Kemudian untuk sel kulturnya supaya CMV ini tumbuh harus diset pada suhu 37 derajat Celcius dan 5% kandungan karbon dioksida dan inkubator yang lembab. Sel fibroblast manusia harus subconfluent sekitar 70-80% dan bebas kuman lain. Prosesnya harus super steril, pakai laminar flow hood, dan juga sampai ini pertumbuhannya lambat, jadi efeknya berkelihatan 1-4 minggu. Kemudian masukkan sampelnya seperti urin atau darah, kadang pakai self-fill assay supaya infeksinya cepat. Itu untuk karakteristik pertumbuhannya, CMV ini bikin efek sitopatik. Efek sitopatik itu yaitu pertumbuhan sel akibat dari infeksi virusnya. Jadi selnya jadi sitomegali alias membesar, nukleus dan sitoplasnya membengkak, ada bahan inklusi OLS-I di nukleusnya, selnya bulat lepas dari permukaannya dan bikin plak vokal saat virusnya nyebar. Nah, hal tersebut bakal kelihatan dalam 7-28 hari. Kemudian untuk mendeteksi virusnya bisa dicek pakai mikroskopi optik untuk mengamati CPI secara langsung, dan juga bisa pakai PCR untuk mendeteksi DNA CMV dalam supernatur kultur atau sel yang terinfeksi. Nah, dalam replikasi siklusnya itu lambat sekitar 48-72 jam. Diperlu pemantauan jangka panjang untuk kulturnya. Diagnosis infeksi cytomegalovirus pada ibu hamil dan pada janin. Jadi, untuk infeksi primer cytomegalovirus pada ibu hamil ditandai dengan 3 IgM dan IgG positif serta aviditas IgG yang rendah menunjukkan adanya infeksi baru. Jika IgG negatif dan IgM positif, PCR darah ibu diperlukan. Bila aviditas intermediate, ulangi tes dengan selang beberapa minggu kemudian. Serokonversi, yaitu perubahan dari IgG negatif menjadi positif selama kehamilan, juga mengonfirmasi adanya infeksi primer. Untuk infeksi sekunder atau reaktivasi atau infeksi non-primer, diagnosisnya lebih rumit. Dengan kombinasi IgG dan IgM positif dengan aviditas tinggi bisa mengarah ke infeksi lama, tapi umumnya hanya ditegakkan jika ada bukti infeksi janin. Diagnosis infeksi janin ditegakkan lewat PCR cairan amnion dari amniosentesis yang dilakukan minimal 6-8 minggu setelah infeksi ibu dan saat kehamilan mencapai 20 hingga 21 minggu. Pemeriksaan terlalu dini beresiko hasil negatif palsu. Jadi, untuk diagnosis cytomegalovirus saat hamil butuh kombinasi serologi, aviditas, PCR, dan ketepatan waktu serta interpretasi yang sangat penting agar intervensi dini bisa dilakukan untuk melindungi janin. Adapun obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan HCMV ini atau human cytomegalovirus itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni yang mentargetkan virus secara langsung atau virus targeted dan yang mentargetkan faktor inang atau host targeted. Pengobatan host targeted dalam konteks ini berarti bahwa pengobatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi host atau individu yang terinfeksi dan efek sampingnya. Pengobatan infeksi MV yang ditargetkan pada host atau host targeted biasanya melibatkan penggunaan obat antivirus untuk mengendalikan pertumbuhan virus dan merendahkan gejala. Adapun untuk obat antivirus yang digunakan dalam pengobatan CMV ini ada ganciclovir dan valganciclovir yang merupakan analog nukleosida yang menghambat replikasi DNA virus. Ini adalah lini pertama dalam pengobatan infeksi CMV. Kemudian ada cidofovir dan brincidofovir
obat anaknukleotida yang digunakan untuk strain CMV yang resisten terhadap ganciclovir. Keduanya efektif, namun bisa membawa resiko netrotoksitas atau kerusakan ginjal, terutama pseudovir. Kemudian ada maribavir, obat antivirus baru yang bekerja dengan menghambat enzim UL97 kinase, sehingga mengganggu replikasi dan pelepasan partikel virus dari inti sel. Kemudian ada letermovir, obat yang menargetkan kompleks dari manase virus, yaitu protein yang diperlukan untuk pemrosesan DNA virus. Letermovir umumnya digunakan untuk profilaksis atau pencegahan infeksi CMV. Dalam pencegahan CMV ini bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, menghindari kontak dengan cairan tubuh orang lain, dan melakukan hubungan seksual dengan aman. Kemudian bagi pasien pasca transplantasi organ, dapat melalui terapi primitif dan secara profilaksis. Ditemukan bahwa profilaksis lebih efektif dalam mencegah penyakit CMV dibandingkan terapi primitif. Namun, tidak ada perbedaan luaran jangka panjang antara pasien transplantasi ginjal resiko tinggi dengan terapi primitif maupun terapi profilaksis. Pada kelompok dengan resiko tinggi, pemberian terapi profilaksis mencegah penyakit CMV dengan lebih baik dibandingkan terapi primitif. Pada setting profilaksis, terapi antivirus diberikan dari sejak pasca operasi pasien secepatnya setelah pasien mampu diberikan pengobatan oral selama beberapa waktu tertentu seperti 100-200 hari. Pendekatan ini efektif untuk mencegah in-organ disease. Akan tetapi, setelah pengobatan ini dihentikan, pasien beresiko mengalami penyakit CMV late onset disease, termasuk mengalami resistensi terhadap obat antivirus tersebut. Pada setting terapi primitif, pasien dimonitor dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui viral load DNA CMV dengan menggunakan PCR. Pasien dengan nilai viral load yang rendah akan terus dimonitor, sedangkan pasien dengan viral load yang melebihi batas akan ditentukan dan akan diberikan terapi antivirus. Nah, jadi sekarang udah tahu kan cytomegalovirus bisa membuat sel kita jadi mirip seperti burung hantu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. See you next time guys.